Pemirsa, pemerintahan Kabupaten Pati menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul meluasnya wilayah kekeringan yang saat ini mencapai 70 desa. Di masa kenaikan status ini, bantuan tak terduga dari kabupaten, provinsi maupun dana siap pakai dari BNPB dapat dialokasikan kepada masyarakat terdampak. Semakin meluasnya sebaran wilayah kekeringan, tepatnya di 70 desa yang tersebar di 10 kecamatan membuat Pemda Pati menaikkan status kekeringan dari siaga menjadi tanggap darurat bencana kekeringan. Penetapan ini didasari dan mengacu pada Peraturan Bupati Pati Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013. Tentang pedoman status keadaan darurat bencana Pasal 11. Ya, di dalamnya termaktub cakupan lokasi bencana kekeringan di lokasi pada kurun waktu tertentu. Korban bencana meliputi paling sedikit 1.200 hektar lahan pertanian, 3 desa mengalami kekeringan air minum serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan yang tidak memenuhi. Penjabat Bupati Pati Hinggar Budi Anggoro menuturkan banyak hal yang bisa dilakukan dengan menaikkan status tanggap darurat bencana yang berlangsung 14 hari. Di antaranya dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah lewat Disketapang dan jenis bantuan lainnya. Pada saat ini kita lakukan penetapan itu biar kita bisa melangkah lebih luas lagi, agar tidak muncul lagi permasalahan-permasalahan tambahan lagi. Sebenarnya bisa kita tetapkan kemarin-kemarin, tapi kita sudah bisa melakukan terkait dengan apa-apa yang harus kita lakukan, ya kita lakukan dengan kemampuan yang ada. Tapi saat ini kita coba tetapkan sehingga biar kita bisa berbuat lebih luas lagi. Saya kira gitu. Ini kelebihan apa Pak yang ketika status ini dinaikkan mungkin dari Pemko? Sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa lakukan tadi yang kaitannya dengan penanganan bantuan yang beras pemerintah cadangan itu. Kita juga bisa nanti ada beberapa penggunaan alokasi anggaran yang BTT ya Bu. BTT juga, dan banyak hal lah yang bisa kita lakukan dengan penetapan ini, sehingga kita bisa juga dengan BNPB ya Pak. Ya, DSP BNPB juga kita bisa coba lakukan penggalian ke sana, sehingga saya kira nggak ada permasalahan yang di SPP. Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati Martinus Budi Prasetya menuturkan konsekuensi dari kenaikan status ini dapat mengakses bantuan tak terduga kabupaten, provinsi, serta BSP BNPB. Penetapan status tanggap darurat ini memang harus hati-hati, kita harus dengar betul saran teknis dari para OPD teknis. Jadi kalau tadi pada TNI kelihatannya terlambat, itu tidak. Karena syarat ketentuan-ketentuan yang lain yang mengatur untuk penetapan status tanggap darurat ini seperti misalnya kerugian harta. Ya ketika hampir tidak ada lah. Cuma memang konsumsi masyarakat untuk beli air bersih itu meningkat ya. Belum ada pengungsian, masyarakat tidak ada yang mengungsi. Layanan kepada masyarakat baik itu di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, administrasi itu semuanya sudah tidak terhambat. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya baru saat ini kita tetapkan. Pihaknya menambahkan fokus penanganan BPBD masih terkait pendistribusian air secara merata di berbagai wilayah terdampak, serta menambah jumlah frekuensi pendistribusian air meski hanya memiliki 3 tangki dengan kapasitas tangki 4.000 liter, 4.500 liter, dan 5.000 liter. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan.